Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Miss Eva pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan. Turunan merupakan materi lanjutan dari materi limit fungsi aljabar. Yuk kita simak videonya bersama. Oke, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu ya definisi dari turunan itu apa. Semoga tidak asing ya di telinga kalian. Turunan itu merupakan suatu pengukuran terhadap bagaimana fungsi itu berubah seiring dengan perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan itu menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi proses dalam menemukan turunan itu dinamakan dengan diferensiasi. Itulah mengapa turunan sering disebut dengan diferensial, karena merupakan hasil dari proses diferensiasi. Nah, tentunya ketika kalian mempelajari sesuatu, kalian pasti bertanya-tanya, apa tujuan atau apa manfaat atau bagaimana penerapan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bahas sedikit ya di sini. Di sini Miss Eva berikan beberapa aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, turunan itu dapat digunakan untuk menemukan atau menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Kemudian dalam ilmu fisika bisa kita gunakan untuk menemukan kecepatan atau percepatan. Dan lagi dalam ilmu konstruksi mungkin kita bisa menggunakan turunan untuk melakukan perhitungan dalam pembangunan. Kemudian yang terakhir, turunan juga dapat digunakan atau turunan juga berperan pada proses pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan yang lainnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke konsep turunan ya. Sebenarnya apa? Bagaimana cara menentukan suatu turunan atau menentukan turunan suatu fungsi? Nah, sebenarnya ada beberapa cara atau beberapa pendekatan untuk mempelajari konsep turunan. Tapi kali ini kita akan menggunakan pendekatan garis sekan atau pendekatan garis singgung untuk mempelajari konsep turunan suatu fungsi. Oke, nah kita perhatikan bersama ya. Di sini Miss Eva sudah menampilkan satu grafik di mana di situ terdapat dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Kita perhatikan bersama. Nah, supaya lebih mudah untuk memahaminya, Miss Eva berikan suatu permisalan. Misalkan, seseorang sedang bermain papan seluncur itu bergerak dari titik Q dan melayang ke udara pada titik P, sehingga yaitu bergerak dari titik Q mendekati titik P. Nah, kemudian garis yang menghubungkan titik Q dan titik P itu disebut dengan tali busur, atau bisa juga kita sebut dengan garis sekan, dengan kemiringan atau gradien yang dapat kita hitung menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Coba ingat kembali tentang konsep garis lurus ya nak ya. Nah, kemudian di grafik itu juga ada simbol delta X dan delta Y. Apa maknanya? Jika delta X itu sama dengan X2 dikurangi X1 atau selisih dari X2 dan X1, maka bisa kita nyatakan X2 itu sama dengan delta X ditambah X1. Oke, dimana delta X itu merupakan selisih dari X. Oke. Dan jika delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1, maka Y2 dapat kita nyatakan sebagai delta Y ditambah Y1. Kita coba perhatikan
lebih seksama lagi grafiknya. Jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Nah, jika delta X mendekati 0, maka apa? Apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, coba kita move ke grafik berikutnya ya. Wah, di grafik yang ini gambarnya lebih kompleks, Miss. Ya, gak apa-apa, kita pelajari bersama-sama ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi Miss Eva membuat kesimpulan ya. Jika delta X itu mendekati 0, maka Q juga mendekati P. Oke, kita tengok grafiknya bersama-sama. Miss Eva juga lihat grafiknya ya. Ya, di situ ada beberapa garis sekan. Itu merupakan hasil percobaan dari memperkecil delta X. Setelah mengamati grafik kedua ini, kita bisa menyimpulkan jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekan PQ adalah, atau biasa kita lambangkan dengan M ya, M dari garis PQ, MPQ sama dengan Fx2 ditambah Fx1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 dibagi dengan delta X lah. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi langkah awal kita menuju ke konsep turunan. Oke. Kemudian apa itu Miss yang ditulis menggunakan tinta ungu? Dari pengamatan kita tadi terhadap dua grafik tadi, kita itu bisa menarik suatu definisi, yaitu misalkan R itu merupakan fungsi kontinu dan titik P dengan koordinat X1, Y1 dan titik Q dengan koordinat X1 ditambah delta X, Y1 ditambah delta Y pada kurva F. Nah, garis sekan itu menghubungkan titik P dan Q dengan gradien yang dapat kita cari menggunakan rumus F X1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X. Kita akan pelajari lebih lanjut pada video berikutnya. Oke? Terima kasih anak-anak sudah menyimak video singkat tentang perkenalan kita terhadap turunan itu apa sih. Untuk contoh soal dan rumus turunan akan kita bahas bersama di video berikutnya. Oke? Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.